Tutorial cara bongkar CVT untuk motor Yamaha Mio. Pertama-tama kita sediakan kunci 8 yang depel yang panjang untuk membuka cover tutup atas, baut 8 4 biji. Nah, kita lepas seperti ini. Kemudian ada busa ya, kemudian ada fiber seperti ini. Kemudian kita buka lagi untuk covernya menggunakan kunci 8 ya, ada 4 biji, di luar 2, di dalam 2. Sama menggunakan kunci depel yang seperti ini, yang panjang ya. Jadi mudah prosesnya. Nah, untuk selang hawanya kita lepas juga ya, selang hawa oli gardan. Kemudian kita sediakan obeng ketok PH 3 ya untuk membuka koper pinggir. Nah, baut 2 biji menggunakan obeng ketok, satunya menggunakan kunci 8 ya teman-teman. Kemudian kita buka koper bodi yang bagian bawah ya. Baut sekrupnya 3 biji, yang kiri semua kita lepaskan menggunakan obeng plus. Nah, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian nanti kita lepas untuk baut stepnya satu yang paling bawah ya, kita lepas. Kemudian yang baut satunya kita cukup kendorkan. Yang penting stepnya itu bisa ke bawah. Tanpa membuka step itu nggak bakalan bisa bongkar bagian CVT ya teman-teman. Nah, seperti ini, ke bawahin aja. Kemudian kita lepas baut koper yang atas ya, di tengah ada 2. Sama menggunakan kunci 8. Jadi untuk prosesnya cukup lama ya, karena ini banyak yang kita bongkar. Kemudian kita lepas seperti ini. Nah, kemudian kita buka koper pinggir menggunakan kunci 8. Kemudian lepas karet ya, yang tutupnya nih kita lepas supaya bisa membuka bautnya lebih mudah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bisa menggunakan kunci 8T kita lepas untuk lubang hawanya. Sama menggunakan kunci T8 kita lepas. Nah, bagian CVT-nya ya udah terlepas. Kemudian tinggal kita buka poli sekondari, kita buka dulu o-ring ya, karetnya yang nempel di as kita lepas dulu. Kemudian kita buka menggunakan kunci 24, poli belakang 24, dan mur poli depan itu menggunakan kunci 17 ya teman-teman. Nah, seperti ini ada ring, kemudian ada gigi selah, kemudian ada ring bintang, ada kipas, kemudian ada ring ya, ada ring. Nah, kita lepas saja semuanya, kita protoli dulu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau ganti roller, mau servis CVT, caranya seperti itu. Kemudian kita buka mur puli menggunakan kunci tinggal 9 ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau kasih pelumasan ya, tinggal kita copot aja untuk selongsong ataupun tutup pulinya seperti ini menggunakan obeng min ya. Bisa menggunakan 2 obeng min supaya lebih mudah ngangkatnya seperti itu. Nah, kalau misalkan mau servis semua dibersihkan, tinggal copot aja untuk pennya ya. Nah, pennya kita bisa lepas menggunakan tang yang seperti ini. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk puli sekondari diamnya, untuk lubang pennya udah pada gombrang ya teman-teman, tuh udah gombrang lah istilahnya, udah longgar. Kemudian untuk puli sekondari tetapnya di bagian torsi camnya udah pada legoknya, tuh udah pada gandat ya teman-teman. Ini akan mengurangi akselerasi. Kemudian bagian kampas gandanya ini udah tipis ya teman-teman. Tuh udah tipis, udah banyak jaraknya. Kemudian kita lepas aja untuk kampas gandanya, kita ganti ya. Nah, di sini untuk puli sekondari tetap dan gesernya ini saya ganti dua-duanya ya, karena konsumennya minta ganti. Sebetulnya itu untuk puli sekondari masih bisa digunakan ya teman-teman, tapi lebih baik dari konsumennya suruh ganti aja. Oke lah, saya langsung ganti ya teman-teman tanpa basa-basi. Kemudian kita lihat untuk kelat karir, untuk platnya ini masih bagus ya teman-teman, nggak perlu diganti semua, jadi cukup kita ganti kampas gandanya aja nih. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk kampas ganda yang lama udah tipis banget ya, kita ganti menggunakan yang baru. Kita kasih gemuk di bagian ininya ya, kita kasih gemuk supaya lebih enak. Jangan banyak-banyak ya, cukup tipis aja, tipis. Kemudian kita pasang plat karetnya ya, karet gandanya kita pasang. Nah, kita pasang kampas gandanya juga. Kemudian kita coba goyang-goyang. Nah, ini masih bagus ya, nggak oblak, udah cocok pokoknya. Nah, ini udah bagus. Kemudian proses pemasangan ring dan sepinya ya, pengunci. Nah, kita cukup gunakan tang untuk penyimpanannya, yang ada celahnya disimpan di bagian luar ya teman-teman. Itu lebih baik kalau pemasangannya seperti itu. Nah, kita gunakan tang, kemudian kita tekan seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk bagian CVT ini kuat sampai 15 tahun ya teman-teman. Belum pernah ganti kampas ganda katanya, sama puli sekondari belum pernah. Makanya di sini saya suruh ganti sama konsumennya. Kalau yang udah memang jelek suruh ganti aja. Kemudian kita pasang untuk
per kampas gandanya ya, ini sentrifugalnya, kapas sentrifugal masih per sentrifugal masih bagus, dan untuk yang panjang disimpan bagian depan ya. Nah, seperti ini udah terpasang semuanya, masih bagus ya. Kemudian kita coba. Nah, ini masih bagus tuh, pernya masih belum lemah. Kemudian kita proses pemasangan ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri yang baru dan yang lama itu di bagian pulinya berbeda ya. Pennya juga kita ganti yang baru teman-teman supaya lebih bagus ya. Tuh pennya ini yang baru nggak oblak, sedangkan yang lama itu oblak. Kemudian kita kasih gemuk atau pelumas CVT, kita masukkan sebanyak mungkin ya, karena ini di dalamnya belum ada gemuk. Nah, kita masukkan aja yang agak banyak di bagian dalam teman-teman. Kemudian untuk puli sekondari gesernya, nah yang lama udah gandat, yang baru masih bagus tentunya. Kemudian kita kasih gemuk ya, kita olesi gemuk seperti ini teman-teman. Kemudian kita pasang sealnya ya, sealnya kita pasang teman-teman. Nah, sealnya kita pasang, kemudian o-ring kita pasang atas dan bawah. Ini berfungsi supaya stemplet tidak muncrat ya. Jadi stemplet itu tidak bakalan kemana-mana karena ada o-ring ya, mencegah oli. Nah, kemudian kita coba masukin ya teman-teman, kita masukin. Wah, udah enak ini, udah nggak oblak lagi. Tinggal kita masukkan pennya ya teman-teman, kita masukkan pen 3 biji. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih gemuk ya secukupnya di bagian pennya ya, torsi camnya. Bisa menggunakan gemuk AHM ataupun Bulgari, yang penting hard temperatur ya. Untuk stempletnya itu kalau misalkan kena panas nggak gampang encer. Kemudian kita pasang seal yang bagian atas ya, kita pasang. Nah, itu berfungsi supaya stemplet nggak masuk ke kampas ganda. Kalau misalkan sealnya bocor nanti masuk ke kampas ganda. Kemudian kita masukkan corong, ini corong yang lama masih bagus, kemudian kita geser aja. Kalau yang udah kena corongnya digeser, itu nggak apa-apa teman-teman, karena masih bagus, belum bolong. Kalau udah jelek pasti bolong. Kemudian kita bersihkan dari sisa-sisa gemuk ya, dari tangan kita itu kan suka ada gemuk tuh. Kemudian kita bersihkan menggunakan lap yang bersih ya. Nah, kita bersihkan. Kemudian untuk pernya ini masih bagus teman-teman. Nah, di sini menggunakan ganjal per lagi ya, bekas per dipotong, itu tebalnya kurang lebih 4 milian. Nah, supaya lebih keras per CVT-nya. Kemudian bisa lihat ini untuk kampas gandanya jaraknya sedikit banget ya, karena kampas ganda baru, dan untuk loncengnya masih bagus. Kemudian kita pasang lagi murnya, kita kencangkan ya teman-teman. Untuk pengencangan murnya itu kalau pakai kunci torsi 45 Nm ya teman-teman. Di sini pakai impact cukup 3 kali jetrek itu udah langsung kencang. Kemudian kita lap, bersihkan ya. Kita coba tekan-tekan, nah ini udah bagus. Kemudian kita coba putar. Ini udah enak banget ya, nyaris tanpa ada suara, bearingnya baru semua. Kemudian untuk rollernya, bagian bosnya kita kasih gemuk juga ya, karena ini rumah roller masih bagus. Kita semprot aja, kita bersihkan, mau gunakan bensin ataupun apa saja boleh ya. Nah, kemudian di bagian bosnya kita kasih pelumas grease ya, secukupnya aja. Nah, kalau Yamaha Mio itu mempunyai seal kiri kanan ya, jadi aman, nggak bakalan muncrat untuk grease-nya. Kemudian nih di sini saya silang rollernya ya, oplos menggunakan 7 gram 3 dan 8 gram 3 ya, supaya akselerasi lebih oke, karena ini motor butuh untuk tanjakan ya, beban berat. Nah, ini untuk penyilangannya seperti ini teman-teman. Nah, kita silang aja seperti ini ya, bolak-balik bebas karena kiri kanannya sama aja ini. Nah, oke, udah saya silang, kemudian tutupnya masih bagus. Nah, kita goyang-goyang, jangan kocak parah. Kemudian kita bersihkan bagian CVT-nya ya, bak CVT-nya bersihkan, lap-lap ya. Kemudian kita proses pemasangan. Nah, kemudian di sini ada ring ya, saya tambahkan ring ya, ring tebal 1 mili, yang bawaannya itu 1 mili lebih. Kemudian saya tambah lagi tebal 1 mili. Ini nggak bakalan berpengaruh ke engkol adak ya, nggak bakalan, pokoknya aman. Kemudian kita pasang kipas, kemudian ring bintang, kemudian gigi engkol, ring lagi, kemudian kita pasang mur. Nah, saya pasang ring supaya lebih bagus akselerasinya teman-teman. Kita paskan dulu sebelum pengencangan ya, harus pas giginya. Kemudian kita gunakan kunci 12 depwell yang panjang, kemudian tahankan di rumah roller, baru kita kencangkan ya menggunakan kunci torsi di angka 50 Nm.
Untuk penyimpanan kuncinya harus disirip-sirip yang banyak ya di bagian rumah rollernya supaya nggak patah. Oke, udah kencang. Kemudian proses pemasangan panbel, ini panbel masih baru ya, tanda panah menuju depan, kemudian kita pasang untuk poli sekondari. Nah, kita masukkan lagi, kita pasang lonceng, kemudian kita pasang mur 24-nya ya. Kemudian kita kencangin di angka 45 Nm. Kemudian kita pasangkan o-ringnya ya teman-teman. Kemudian kita coba hidupkan. Nanti teman-teman bisa lihat ya untuk hasil akhirnya nih. Nah, panbelnya yang belakang itu semakin besar ya, pas pokoknya. Yang depan itu mengecil, jadi bagus buat akselerasi ya, karena motor ini suka bawa beban berat. Sambil ganti olinya, kemudian kita pasang lagi untuk bagian CVT-nya ya teman-teman. Di bagian CVT ada 2 buah bos, kiri dan kanan, jangan sampai terpasang. Kemudian proses pengencangan, kita pasang untuk hawanya ya, hawa CVT-nya, box hawa itu ya. Kemudian kencengin, kemudian kita pasang karet ya penutup. Kemudian kita pasangkan koper yang bagian atas, kemudian kita pasang untuk baut-bautnya ya, baut dan ring gitu ya. Usahakan penyimpanan tata letak bautnya diperhatikan ya, karena berbeda panjangnya. Langsung proses pengencangan ya teman-teman, langsung kencengin. Kemudian kita pasang selang hawa dari oli gardan, kita pasang. Kemudian kita pasang fiber, kemudian kita pasang busa, kemudian fiber putih, kemudian kita pasang tutupnya. Kemudian kita kencengin menggunakan kunci 8 yang panjang ya, dep well seperti ini supaya proses lebih mudah. Kita pasang koper bagian kiri, gunakan obeng ketok PH3 ya untuk pengencangannya. Nah, cukup sali jetrek aja udah langsung kencang. Kita kencengin semuanya ya teman-teman. Kemudian pasang penyalahan bukan, ini untuk step. Kita kencengin menggunakan baut kunci 12 ya teman-teman. Kita pasang koper bagian bawah, baut sekrupnya 3 biji ya, yang bawah kemudian yang atas nih. Oke teman-teman, kita proses, kita jajal dulu ya, kita coba. Ini baru semua nih, kita coba untuk suaranya apakah kasar, untuk tarikannya oke apa enggak. Saya jajal dulu, test drive ya. Dan setelah saya coba, kemudian konsumennya coba, alhamdulillah konsumennya puas ya. Jadi begitulah tutorial cara upgrade ataupun cara menambah akselerasi motor Yamaha Mio untuk beban berat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.